Oke, udah lama banget ya kita nggak ngebahas keyboard dan hari ini gue dikirimin dua keyboard dari brand Everglide yang kayaknya nggak semua orang pernah denger namanya ya. Cuman buat kalian yang aktif di dunia custom keyboard pasti pernah denger karena dia bikin switch sendiri yaitu namanya Everglide Aqua King Water Switch. Yang switchnya ini dipakai di kedua keyboardnya dan gue cari tahu harganya untuk salah satu keyboardnya ini ada di $200. Jadi gue dikirimin $200 itu sekitar 3 jutaan, berarti 2 itu 6 juta. 3 juta harga satu keyboardnya aja. Mahal banget. Ya namanya hobi cowok ya, jarang-jarang cowok punya hobi yang murah. Tahu, gue aja yang nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya kalian pengen nyari yang murah terus dapatnya banyak, jawabannya di sponsor video kita kali ini, yaitu LiveOn. Jadi LiveOn adalah provider digital yang cocok buat kalian para Gen Z yang umurnya sama kayak gue, yang males keluar rumah karena ya LiveOn ini pesannya tuh udah serba digital. Caranya kita tinggal buka website official LiveOn terus pilih paketnya. Kalau gue di sini pilih paket yang Porgo karena harganya murah, cuma 50.000 dan udah dapat kuota 20 GB. Terus kuotanya ini nggak dibagi-bagi kayak provider sebelah. Apalagi kalau misalnya udah lewat masa aktif, kuota kita tuh nggak bakalan langsung hangus. Caranya kita tinggal beli kuota tambahan lagi, terus kuota lama kita bakalan otomatis kegabung sama kuota yang baru. Nabung kuota lah istilahnya, dan nabung kuota ini bisa sampai 1000 GB. FYI, selain Porgo, LiveOn juga punya paketan baru yang namanya Power Forever. Artinya kuota seumur hidup yang kalian bisa dapetin dengan tukar tambah HP lewat laku6.com atau maujual.com. Nah, di kedua website ini menurut gue enak banget. Jadi HP kalian mau kondisinya sejelek apapun, asalkan masih nyala, bakalan tetap diterima. Lumayan banget, udah dapat cuan, dapat bonus juga, dan bonusnya ini bisa berupa cashback sampai 1,5 juta dan kuota seumur hidup up to 10 GB setiap bulannya. Gimana kalau misalnya kalian penasaran soal LiveOn ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita balik lagi ke keyboardnya, kita mulai dulu dari unboxingnya ya. Ini untuk yang hitam, seingat gue ini yang hitam, dia kasih tahu. Jadi yang hitam itu gue dikasih yang switchnya beratnya di 67 gram. Dan yang putih gue dikasih di 55 gram. Jadi buat kalian yang belum tahu, Everglide Aqua King Switch ini dia ada 3 ya beratnya. Ada yang 55 gram, 62 gram, dan yang 67 gram. Yang bakal gue unboxing pertama dulu. Sekilas packagingnya ini mirip-mirip sama press play yang Lightyear Edition. Dia sama-sama pakai box yang kayak gini ya. Terus di dalamnya ada keycap puller dan switch puller yang dikasih lebih premium. Memang harusnya dikasih yang lebih premium karena satu keyboardnya aja ini 3 jutaan ya. Oke, terus kita di sini dikasih kabel. Kok kabelnya kayak nggak cocok sama warna keyboardnya ya? Oke, ini untuk kabelnya. Berarti dia bisa wire. Dan buat si kabelnya ini, dua-duanya udah gold plate, jadi dia anti karat. Nah, di sini dia udah gold plate. Terus ada keyboardnya. Oke, jadi ini penampakannya Everglide SK68 Acrylic Translucent Keyboard. Dan untuk yang warna hitam, sebenarnya gue nggak gimana suka ya kalau misalnya transparan warnanya hitam. Gue lebih suka yang putih, nanti kita bongkar yang putih. Dan sekilas kalau gue lihat ini cuman wired doang ya. Cuman ada satu nih port USB Type-C. Dan di bawahnya ini kan biasanya ada baterai kalau misalnya kita bongkar. Cuman ini nggak ada, berarti dia cuma bisa wired. Coba ngetik ya. Wah, ini 67 gram. Berasa lumayan ya. Lumayan apa ya, harus ngeluarin tenaga lebih di jari buat neken tombol-tombolnya ini. Oke, kita lewat dulu, kita buka yang warna putih sekarang. Oke, sekarang kita buka yang warna putih. Oke, ini kurang lebih sama ya. Kartu ucapan, kita buka, dapat isinya sama semua, kabelnya juga kabel yang sama lagi warnanya ya. Oke, ini penampakannya yang warna putih, gue jujur lebih suka ya, dia transparan yang putih tuh lebih cakep aja gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari samping, ini tuh udah dikasih EVA foam. Oke, buat feel ngetik dari kedua keyboard ini ya, yang si 67 gram sama yang 55 gram, gue lebih suka yang 55 gram karena dia sebenarnya dibilang pas juga enggak. Dia tuh kayak tadi gue bilang, dia tuh kayak switch Gateron Yellow, cuman lebih ringan sedikit. Dan kalau yang hitam ini menurut gue, bagi gue agak terlalu berat.
Dan kalau misalnya disuruh milih, gue bakal, wah gue penasaran sih sama yang 62 gram. Kayaknya yang 62 gram yang lebih cocok karena tengah-tengahnya 55 sama 67 ya. Cuman ya buat saat ini gue bakal milih yang 55 gram. Cuman kalau misalnya kita ngomongin experience ngetik tanpa berat dari kedua Switch ini, menurut gue dua-duanya ngasilin experience ngetik yang lumayan enak. Terus untuk suara yang dihasilkan karena Switch-nya ini linear, suaranya tuh halus gitu. Coba kalian dengerin typing test dari kedua keyboard ini. Gimana menurut kalian suaranya? Kalau gue sih cukup suka ya untuk keduanya. Dan kalau misalnya disuruh pilih untuk desain ya gue pasti lebih milih yang putih. Biarpun keduanya ini sama-sama transparan, cuman menurut gue lebih cocok warna putih lah ya, transparan. Dan untuk keycapsnya ini keduanya ya sesuai namanya, transparan. Dia pakai keycaps yang transparan, cherry profile. Selain keycapsnya, switch yang digunain juga transparan, tapi dia sama ya warnanya, nggak transparan yang hitam. Jadi yang hitam tuh pakai switch yang transparannya putih, dan yang putih juga putih. Dan buat si switch-nya ini dia nggak di loop ya. Cuman gue penasaran sih, kayaknya kalau misalnya di loop dia rasanya bakal lebih enak lagi. Kayaknya nanti gue bakal coba loop di yang 67 gram. Terus yang bisa gue ulik lagi dari keyboardnya, si stabilizernya ini pakai ya, dia ini full dari mereknya sendiri ya. Dia pakai Everglide Panda Gold White Mounted Plate, dan ini tuh udah pre-loop ya stabilizernya. Jadi rasa stabilizernya, coba ya, kalian dengerin si stabilizernya tuh gimana. Oke, buat si stabilizernya dan switchnya segala macem ini gue belum ada komplain sampai sini ya. Cuman mungkin satu karena dia kabel only. Dan ngomongin soal kabel, kita sambil colokin kabel ya, karena dari tadi kita belum lihat keyboardnya kalau nyala tuh gimana. Kita nyalain langsung dua-duanya kali. Oke, ini dalam keadaan gelap ya dua-duanya. Dan yang gue suka ada ternyata kabelnya yang tadi gue bilang kok aneh gitu, warnanya nggak cocok. Ternyata kabelnya itu ada LED di dalamnya ini. Wah, ini premium banget ya. Kedua kabelnya tuh ada LED-nya, dan terus RGB-nya tuh nggak bikin yang sakit mata. Ini yang putih ini cuman karena brightness-nya terlalu terang nih. Dia tuh RGB-nya nih. Lihat yang hitam ini. Tuh, ada yang lewat. Jadi RGB-nya ini bukan di tombolnya doang, tapi di bagian bawah plate-nya, di samping-sampingnya ini juga ada. Bener-bener dikasih feel premium. Oke, jadi kedua RGB-nya ini sebenarnya bagus ya. Cuman yang menurut gua minusnya adalah yang putih ini, kalau nih, ini masih dalam gelap ya. Kalian masih bisa lihat si tombol WASD-nya. Sedangkan kalau hitam, karena fontnya ini warna putih ya. Jadi buat kalian yang belum hafal tombol QWERTY sampai beres ini, kayaknya bakal rada sulit. Apalagi kalau misalnya ngetik dalam gelap gini. Ini tombol yang warna hitam bener-bener gak kelihatan. Oke, jadi buat RGB-nya gue nggak ada ngomel sama sekali ya. Cuman yang jadi masalah adalah kalau misalnya kalian beli warna hitam, terus kalian suka main game di yang gelap-gelapan, ngetik di tempat yang gelap, bakal sedikit sulit kalau misalnya nggak hafal keyboard. Jadi gue bakal saranin beli yang putih karena dia kayaknya lebih cocok juga buat di setup yang clean. Terus gue malah lebih suka kalau RGB-nya mati ya. Bukan berarti RGB-nya jelek, cuman kalau mati yang putih tetap mungkin ya yang pinggirnya aja nyala tuh tetap bagus gitu. Oke, paling segini aja review singkat dari Everglide SK68 Acrylic Translucent 65% keyboard. Dan buat kalian yang pengen beli, linknya bakal gue taruh di deskripsi. Ingat, ini tuh gue cari-cari nggak ada yang jual di Indonesia, jadi kalian harus beli di website officialnya langsung. Dan itu harga $200 itu belum termasuk pajak. Buat kalian yang pengen beli, gue pengen kasih tahu satu hal. Jadi keyboard ini tuh cuman wired ya, dia tuh nggak wireless. Itu hal yang harus kalian perhatikan. Jadi jangan nanti kalian beli terus kecewa karena kenapa dia nggak bisa wireless. Karena memang nggak bisa aja gitu. Biarpun di aplikasinya tuh dia ada tulisan kayak baterai, itu mungkin aplikasinya kegabung ya. Karena SK68 itu ada yang non-transparent dan setahu gue yang satunya itu wireless.
Jadi mungkin aplikasinya disatuin. Terus yang kedua adalah pilihan warna ya. Kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian nggak hafal WASD, QWERTY, pokoknya nggak hafal tombol-tombol di keyboard, dan kalian beli yang warna hitam, menurut gue kalian bakal kesulitan nanti kalau misalnya ngetik di tempat gelap. Jadi gue bakal lebih saranin beli yang warna putih aja. Jadi kan kita tahu sendiri ada harganya mahal, jangan sampai kalian beli terus lah kok nggak nyaman gitu. Oke, paling ya itu aja sih hal yang harus diperhatikan, cuman 2 kalau dari gua, karena sisanya ini untuk feel ngetik segala macem, switch-nya kita nggak usah takut lagi ya, dia udah bisa hot swap. Misalnya kalian pengen ganti switch sama yang lain, cuman ya kalau gue sendiri gue bakal tetap pakai switch Everglide ini ya, karena kita udah beli 3 juta, kita beli juga sama switch-switchnya ini ya. Cuman untuk yang lainnya tuh menurut gue udah cukup lengkap ya. Kayak tadi si stabilizernya dia udah di pre-loop, terus di dalamnya ini udah dikasih EVA foam juga. Dan karena ini review singkat, jadi gue nggak akan nge-review sampai bongkar, cuman nanti gue bakal bikin satu video lagi buat nge-review in-depth-nya 2 keyboard ini. Oke, paling segitu aja, dan gua Chan, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.